Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mau membahas mengenai blacklist BI checking berpengaruh terhadap mencari pekerjaan, juga berpengaruh terhadap penerimaan pekerjaan. Artinya kalau dulu blacklist BI checking itu pengaruhnya hanya kalau mau minjam lagi itu susah, dan sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang memang mensyaratkan terkait dengan penerimaannya itu adalah dengan dicek dulu BI checking-nya seperti apa. Kalau BI checking-nya blacklist ataupun masuk daftar hitam, banyak tunggakan dan kredit macet, maka otomatis meskipun sudah lolos interview, sudah lolos eh, seleksi administrasi dan lain-lain, kemudian karena SLIK ataupun BI checking-nya itu blacklist, tidak bisa dilanjut untuk rekrutmen ataupun penerimaan karyawan. Dan karyawan dan perusahaan apa saja yang kemudian mensyaratkan terkait dengan penerimaannya ini melalui SLIK OJK ini. Namun sebelum pembahasan ini saya lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, barangkali ada komentar ataupun ada saran-saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan bagaimana kemudian cara mengetahui apakah identitas kita itu riwayat SLIK, riwayat BI checking kita itu bersih ataupun tidak, dengan cara kalian bisa cek langsung datang ke OJK, kemudian juga bisa dilakukan secara online. Untuk yang online sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan cari di video di channel ini. Di video sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan bagaimana cara mengetahui apakah riwayat pinjaman kita itu benar-benar bagus ataupun tidak. Atau bahkan sebenarnya kita tidak pernah minjem ke bank, kemudian ternyata tiba-tiba ada tagihan ataupun tiba-tiba ada tunggakan macet pada saat kita membutuhkan bank. Silakan ditonton di video sebelumnya. Baik, balik ke pengaruh terhadap penerimaan kerja blacklist BI checking ini, yang mau saya bahas, kalau dari sisi perusahaan mungkin, kenapa kemudian perusahaan mensyaratkan bahwa calon karyawan itu BI checking ataupun histori riwayat keuangan, histori pinjamannya itu lancar. Kenapa mensyaratkan seperti itu? Kalau pandangan saya, satu, karena perusahaan tidak mau karyawannya itu dengan kondisi keuangannya, mungkin dengan kondisi riwayat pinjamannya seperti itu, barangkali nanti berakibat pada kerjaan yang ditangani. Mungkin salah satu alasan dari perusahaan itu. Kemudian kalau dari sisi calon pencari kerja, sebenarnya ini sangat merugikan ya. Kok ngapain sih riwayat BI checking kemudian dijadikan salah satu alasan? Toh kan tidak fair. Sementara itu kan sangat privasi, dalam artian itu kan menjadi hak ataupun sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita pribadi selaku yang mempunyai kredit. Namun secara pekerjaan ya mungkin ya dengan dianggap dengan teman-teman itu pinjamannya nunggak dan dengan teman-teman itu ada riwayat kreditnya itu yang kurang bagus, kemudian barangkali dinilai berarti nanti pada saat bekerja ini tanggung jawabnya kurang karena pinjamannya aja juga belum selesai, artinya tanggung jawabnya kurang. Mungkin dinilai seperti itu. Namun saya belum tahu alasan konkretnya seperti apa. Kemudian perusahaan apa saja yang mensyaratkan riwayat BI checking yang bagus ini menjadi dasar untuk kelolosan penerimaan pekerja. Yang pertama yaitu adalah seluruh perbankan dalam hal ini, baik
bank swasta maupun bank BUMN ataupun bank digital itu mensyaratkan bahwa terkait dengan cara tes kerjanya, ya salah satunya seleksinya dengan cara by checking yang baik bank swasta ataupun bank BUMN ataupun bank digital. Kemudian perusahaan apa lagi yang mensyaratkan riwayat pinjaman ini bakalan menjadi syarat utama? Yang saya ketahui adalah home credit. Home credit juga mensyaratkan terkait dengan by checking ini harus bagus bagi calon pelamar bekerjanya. Kalau tidak bagus maka ya meskipun punya skill, meskipun bagus administrasinya, bagus wawancaranya bagus, kemudian tetap tidak akan diterima. Karena syaratnya ya juga harus riwayat kreditnya itu juga bagus. Kemudian selain home credit adalah perusahaan perlesingan, perusahaan finance ataupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang itu bukan bank konvensional, tapi bisa saya sebutkan ya contoh seperti kalau teman-teman mau mengkredit sepeda motor ataupun kalau menjaminkan sepeda motor, atau kalau teman-teman mau kredit kepemilikan roda 4, ataupun kalau teman-teman mau kredit barang-barang ataupun mau menggadaikan BPKB-nya, biasanya itu kan selalu berhubungan dengan leasing namanya. Entah itu ya mungkin ada Adira dalam hal ini yang maaf, yang sudah besar, kemudian ada FIF, terus juga ada Suzuki Finance, ada juga MNC, dan ada juga kalau di bank itu kan juga ada leasing juga kayak Mandiri Utama Finance, Mandiri Tunas Finance, kemudian BJA Finance, BRI juga ada leasingnya sekarang, kemudian Auto Finance, dan banyak perleasingan itu. Jadi salah satu syarat kemudian bisa masuk untuk melamar kerja di perusahaan tersebut ya salah satunya sekarang sudah diwajibkan BI checking ataupun slick history pinjaman teman-teman itu harus lunas ataupun harus lancar kalaupun ada. Kalau ada tunggakan dan apalagi macet itu kemungkinan besar sudah pasti tidak bakalan lolos untuk bekerja di sana. Dan yang mau saya singgung, oke lah, perusahaan mempunyai hak untuk mensyaratkan seperti itu. Artinya kalau dulu BI checking itu hanya sebatas untuk keperluan untuk mau minjam ke bank, namun sekarang sudah menjadi persyaratan mau melamar bekerja. Intinya seperti itu. Maka teman-teman mau gak mau kita juga harus mengikuti. Dalam arti gini, selama kita masih butuh pekerjaan, dalam hal ini mungkin berekspektasi, kalian masih muda berekspektasi mau bekerja di salah satu perbankan BUMN ataupun perbankan terbesar swasta, bahkan mau bekerja di dunia finance leasing ataupun dunia fintech. Dalam hal ini kan fintech kan banyak toh. Contohnya seperti home credit dan lain itu kan fintech. Maka tak kalah penting selain kalian menyiapkan skill, menyiapkan keilmuan ataupun kecerdasan dalam interview, baik tes-tesan, tak kalah penting yaitu teman-teman harus menjaga informasi keuangan, menjaga histori pinjamannya itu supaya lancar ataupun lunas dan tidak ada masalah di BI checking. Kenapa? Karena ya memang sudah menjadi syarat, kecuali teman-teman tidak berekspektasi mau masuk di perbankan ataupun leasing ataupun bank digital bahkan fintech, ya tidak apa-apa karena tidak semua perusahaan itu mensyaratkan kalau BI checking ini kemudian menjadi salah satu syarat kelolosan untuk menjadi pegawainya. Jadi masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan ataupun tidak mendasarkan, tidak mensyaratkan BI checking atau histori pinjaman ini lunas ataupun lancar demikian. Fakta yang menarik sebenarnya yang mau saya singgung
saya agak sedikit keberatan dalam arti, oh, kalau versi saya mempunyai kredit macet nih ataupun ada tunggakan. Kemudian anggaplah perusahaan semuanya itu mensyaratkan tidak punya tunggakan, itu bagi saya juga kurang relevan terkait dengan kondisi saat ini. Kenapa? Menurut saya, gagal bayar ataupun macet atau bahkan masih nunggak seperti itu tidak selamanya itu karakter. Kemudian kalau divonis dalam hal ini bahwa nunggak kredit macet, galbay adalah eh, sesuatu yang sangat fatal demikian secara pribadi, kalau secara keuangan ya mungkin iya, cuma kan dalam kehidupan ini kan ada naik turunnya begitu. Belum lagi faktanya sekarang banyak kondisi apalagi diterjang Covid, kemudian memang ekonomi masih belum stabil banget, ya faktanya memang keuangan ataupun ekonomi itu ya memang melemah dan belum belum begitu signifikan seperti itu. Nah, kemudian dengan fakta ekonomi yang sangat melemah itu ataupun tidak signifikan itu, jadi sangat wajar berdampak pada kreditur, berdampak pada debitur, dalam hal ini mungkin kredit usaha atau bahkan pinjol dan eh, pinjaman-pinjaman yang lain. Maka menurut saya itu kurang fair jika blacklist BI checking kemudian menjadi syarat untuk penerimaan karyawan. Kenapa? Karena itu kayaknya menyangkut sebenarnya kan kita kan juga punya hak untuk melamar. Cuma kan di sisi perusahaan juga punya hak untuk menolak. Intinya begitu. Nah, kalau ngomong punya hak ini langsung kita beres. Dalam hati nggak punya solusi. Demikian. Maka kalau pandangan saya harusnya dikaji ulang terkait dengan persyaratan ini, karena tidak selamanya orang yang nunggak gagal bayar itu karakter. Dalam arti ada kok yang gagal bayar, kemudian keuangannya hancur, tapi kerjaannya itu malah bagus dan tidak ada apa namanya, tidak ada kesalahan, bahkan nilainya bagus. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah menjawab ternyata blacklist perbankan, blacklist BI checking ataupun sidik OJK dalam hal ini histori pinjaman kurang bagus itu tidak selamanya menjamin karakter orang itu jelek. Begitu bahkan sebaliknya, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan yang mungkin yang riwayat pinjamannya bagus. Nah, hal ini setara dengan penerimaan karyawan, penerimaan pekerja di mana nilai dalam hal ini nilai pendidikan, nilai kuliah, nilai sekolah, SMA, ijazah, nilai ijazah itu tidak mempengaruhi kerjaan teman-teman itu bagus. Saya pernah bekerja di salah satu perbankan ya, teman-teman saya ya semuanya bukan orang-orang yang pintar juga begitu. Artinya ya kita juga bisa bersaing sebenarnya meskipun kita lulusan bukan yang negeri, kita swasta ya kita mampu bersaing. Faktanya kan berarti tidak menjamin angka itu kemudian bisa bagus pekerjaannya dan juga angka yang buruk pun dalam hal ini blacklist pinjaman, histori pinjamannya kurang bagus, tidak kemudian karakternya itu juga jelek. Masukan saya seperti itu. Kalau teman-teman yang nonton video kali ini ada pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan informasi ini memberikan sedikit pengetahuan dan kalau ada salah-salah saya minta maaf dan mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.